Oke, selamat datang kembali di ATTL Basket. Baik lagi sama gue Adit. Sama kayak minggu lalu, gue nggak sendirian. Ada beberapa teman-teman gue juga. Ada Abi. Halo Abi. Hai semua. Yang minggu lalu tembok bata, tapi sekarang tidak tembok bata. Halo Ivin. What's up, boys? Sama ini dia, kakak senior. Yang minggu lalu pakai baju kutang, tapi sekarang tidak. Halo Bang Gen. Hai, halo. Oke. Nggak utang. Jadi sambil sebelum mulai mungkin gue mau remind dulu kali ya. Jadi buat ATTL ini, ATTL Basket, ATTL Bola itu bisa diikutin juga di Instagram. Instagramnya di @alongthetouchline. Jadi teman-teman bisa follow. Sama kita juga ada video podcastnya di YouTube. Itu buat channel YouTube-nya bisa di-search aja Touchline Network. Bakal ada video podcastnya juga untuk podcast ini. Terus mungkin gitu aja kali ya kita bisa mulai. Jadi awalnya nih gue jujur agak skeptis gitu. Kayaknya minggu ini bakal susah nyari berita nggak sih gitu kan. Karena kayak a bit slow gitu ya. Cuman ternyata nggak juga. Nah, thank God gitu. Jadi kayak 2 hari terakhir tiba-tiba berita lumayan kenceng. Kalau minggu lalu sempat bahas playoff itu langsung 16 tim atau 20. Ternyata tiba-tiba it turns out enggak. Ternyata NBA balik tanggal 31 Juli, tapi tidak 16 tim, tidak 20 tim, tapi 22 tim. Banyak. Itu banyak. ternyata malah banyak gitu kan. Tapi Iya. dari berita yang gue baca, detailnya cukup menarik sih gitu. Cuman mungkin ini gue oper ke Abi kali ya. Gimana Bi menurut lo buat ini Bi? Wah, jadi kalau detail itu sendiri, Matt, yang diundang 22 tim dengan rekor terbaik di NBA. Jadi terlepas dari conference apa, kalau rekor dia masuk top 22 teams, dia ikut diundang ke Orlando nih untuk kompetisi lanjutan 2019-2020 main ke Disneyland. Nah, jadi nentuin siapa yang masuk playoff dan siapa yang enggak, itu nanti ada teknisnya sendiri. Jadi untuk 14 tim dengan rekor terbaik, mereka akan tetap main beberapa regular season games lanjutan. Tiap tim akan main 8 game. Tapi 14 ini udah fix bisa masuk playoff nih, 14 yang terbaik. Yaitu yang 14 terbaik adalah, kalau mau disebutin, dari Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Pacers, Sixers, Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Dallas, and Memphis. Nah, sisanya yang nggak pasti, itu ada Wizards, Trailblazers, Pelicans, Kings, Spurs, sama Suns, sama Nets. Nah, jadi yang sisanya ini mereka harus berlomba-lomba untuk bisa mengejar seed nomor 8 di tiap conference, yaitu adalah sekarang Orlando Magic dan Memphis Grizzlies. Jadi kalau misalnya nanti setelah semuanya 8 kali main, terus tiba-tiba rekor si tim nomor 9 di conference East, atau misalnya Wizards sama Orlando Magic bedanya di bawah 4 game, atau 2 kali menang 2 kali kalah secara total rekornya, mereka akan ada kayak double elimination playoff. Jadi mereka akan main 3 kali, di mana seed nomor 8 untuk mengunci posisi mereka di playoff itu cuma butuh menang sekali. Tapi sisi nomor 9 yang tipis nih bedanya di klasemen, mereka harus menang 2 kali dari 3 game itu, dari game yang akan dimainkan itu, supaya mereka bisa masuk ke playoff untuk membalap si nomor 8. Jadi itu namanya double elimination game. Kalau misalnya nggak kebayang mungkin, dan yang butuh ilustratif, mungkin bisa cari video di YouTube yang lebih ilustratif, maksudnya kayak gitulah. Jadi semuanya akan main 8 kali, semua 22 tim ini, dan untuk lebih ke arah memperebutkan seed terakhir atau posisi terakhir di tiap conference itu sendiri. Emang rada unik. Tapi ya seru. Sesuatu yang baru sih, sesuatu yang terobosan yang ya pokoknya mesti ada aja pokoknya. Tapi bagus juga sih, kayaknya lumayan juga tuh. Di mana udah pasti ya, berarti di Disney itu udah pasti ya berarti ya? Di Orlando ya udah pasti sih. Orlando ya. Pasti. Kalau dari operasional berarti kepotong banyak tuh. Karena dari gamenya kelihatannya yang emang udah nggak ada, peluang besarnya mereka buat masuk playoff tuh langsung nggak dikasih kesempatan lagi. Jadi kayak tadi Abi bilang, iya, buat tim-tim yang peluang buat masuk playoff-nya udah nggak gitu gede, mereka udah nggak dilibatin lagi. Jadi terbatas buat 22 tim.
Dan 7 tim itu top 7 from each conference itu mereka rebutan buat, kalau seedings kan di sistem biar yang juara 1 ketemu sama yang juara 2 tuh nggak langsung di awal, tapi bisa jadi di akhir. Makanya kalau di NBA playoff, yang seeding 1 ketemunya bakal sama yang 8 duluan. Jadi yang 1 sampai 7 mereka rebutan di situ, di urutan. Mungkin mereka pada takut ketemu Lakers kali ya, ini misalnya. Atau itu benar sih. Juga masih kan. tetap Lakers. Betul, tetap. Dan menurut gua, yang mungkin menarik sini yang tadi Abi bilang, yang double elimination system ini, jadi tim-tim yang ada di urutan 8 itu, mereka ada kemungkinan di-challenge sama tim yang di urutan ke-9. Dengan catatan, perbedaan gamesnya itu nggak melebihi 4. Jadi kalau misalnya ternyata seeding 8 sama 9 jumlah gamesnya itu lebih dari 4, itu udah otomatis tim 8 bakal lolos. Tapi kalau ternyata tim nomor 9 itu dia gamesnya nggak lebih dari 4 sama tim nomor 8, itu mereka bakal ada tiebreaker-nya lagi. Jadi bakal ada match lagi yang kayak tadi Abi bilang. Jadi bisa dibilang hot zone juga nih buat nomor 8. Meskipun Banget. udah turutan, masih Parah. challenge juga. Jadi menarik. Jadi kalau dilihat dari sini, gue sih ngeliatnya bakal lebih seru di ini, perebutan seedings 8. Kelihatannya. Dan kalau dari from each conference itu kelihatan tim-tim yang bakal berebut di sini tuh seru sih. Mungkin ini gue serahin ke Abi. Gimana Abi menurut tim-tim yang bakal seru apa aja? Yang pasti seru kita lihat ini lah. Tapi Om Ken bener, NBA is all about business. Zion pun akhirnya ikut diundang ke Disney. Udah pasti. Udah pasti. Tapi ya itu sih. Kalau misalnya yang seru ya, yang pasti jadi kalau misalnya sekarang buat sedikit gambaran dikit, Grizzlies sama Blazers sama Pelicans itu bedanya cuma 3, sama Kings itu bedanya cuma 3,5 game. Jadi Spurs pun cuma beda 4 game sama Grizzlies, dan Phoenix Suns pun hanya beda 6 game. Jadi ini masih all for grabs. Cuman karena schedule kita masih belum tahu 8 game ini siapa akan ketemu siapa. Menurut gue sih dengan kondisi kayak gini mungkin Trail Blazers bisa sih nyalip Grizzlies kalau misalnya. Kalau dari gue ya, hot take gue. Kalau di East sih, nah mungkin Wizards kayak nggak sih, Magic tetap ini sih terlalu solid. Basa-basi sih Wizards sih. Cuman Magic bagus sih Wizards. Yang bingung ini sih, soalnya kan gue juga sempat dengar dari podcast lain gitu kan. Jadi akhirnya gue nyontek nih, gue liat lagi. Ternyata sama Nets pun juga tipis gitu kan. Cuman gue jadi kepikiran gini, kalau misalkan Nets, Magic sama Wizards, kira-kira bakal ngadu nggak sih? Gitu loh. Soalnya kayak, ya ternyata awalnya kan gue pikir tuh yang tipis cuman Magic Wizards kan. Cuman ternyata dicek lagi, ternyata Nets yang di peringkat 7 tuh juga poinnya juga, menangnya juga baru 30 game doang, sama Magic juga cuma sisi setengah poin gitu. Oke. Ini sebelumnya gue pengen make sure dulu deh. Jadi dari 11 tim ini, dari each conference-nya 11 tim, itu mereka bakal bertanding 8 kali dulu semuanya. Ya, tapi nggak 8 match. Sorry, nggak 11 dari each conference, jadi 22 tuh benar-benar irrelevant. Jadi kalau dihitung kan 13 dari West, 9 dari East. Iya, kayaknya pakai power ranking ya berarti ya. Lihat standings doang sih. Standings doang. Season standing. Soalnya dari Hornets ke Magic tuh selisih gamenya tuh udah berapa nih? Udah 7 game juga gitu. Jadi kayaknya nggak dibawa karena itu sih. Dan gue juga kayaknya mikir Wizards diajak cuman gara-gara ada traction ngambil Bradley Beal sih. Soalnya kalau misalkan hitung-hitungan jauh juga ngejarnya gitu. Lumayan kan, tapi dengan asas 4 game itu tadi, Wizards secara matematis emang yang masih bisa. Masih bisa, ya. Sama gue bingung liat ini sih, Suns, pas disebut nama Suns, ngapain Suns gitu kan. Cuman pas dilihat rekornya, itu kayak kata Abi, ternyata masih 26, 39, selisihnya juga sejauh itu. Jadi makin kasihan sama Timberwolves sama Golden State. Udah kejauhan nih. Jauhan sih kalau Golden State sih, Timberwolves juga. Ya. Dan kelihatannya sebenarnya ada yang menarik sih buat teman-teman. Mungkin ada yang nggak notice perubahan apa sih yang kejadian nih gara-gara ada NBA return sini dan ada pandemic COVID ini. Kalau
in normal circumstance, jumlah normal di normal season itu jumlah game buat setiap tim itu 82. Ya. Karena kondisi kayak gini dan kelihatannya the show must go on, jadi dipaksain buat diadain, dan kelihatannya dengan ada konsep NBA Returns ini, setiap tim tuh kemungkinan sebelum nyampe playoff mereka bakal bertanding sebanyak antara 72 atau 73 pertandingan. Jadi ada sekitar 10 atau 11 match gitu yang seharusnya mungkin in normal circumstance itu makan waktu sekitar sebulan 2 bulan ya. Yang kepotong gara-gara kemarin dari Maret 22 itu. Tapi buat conditioning, kalau di American Miss itu chance-nya malah bikin bagus nggak sih? Kayak tim-tim itu juga sebenarnya mereka juga nggak akan tahu itu akan diterusin atau enggak. Juga kayak beritanya juga kayak akhir-akhir minggu ini aja kayak mereka pikir juga bakal selesai gitu, season juga bakal selesai. Tapi ternyata dilanjutin dengan sebuah pemikiran dengan 22 tim tadi itu. Cuman kalau dilihat-lihat berarti selesainya misalnya kan 8 lagi nih. 8 kali lagi pertandingan buat sisa 22 tim itu. Itu nanti berkiraan selesainya kapan ya? Apakah nanti itu yang next season-nya selanjutnya lagi itu mulainya kapan? Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya based on last press release-nya, jadi yang dibeli nanti tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti untuk yang kalau bisa sih kayaknya mereka akan selesai Game 7 Finals kalau misalnya menyampe itu Oktober tanggal 12. Iya nggak jauh dan beda. Dan nanti kelanjutan season berikutnya, draft-nya akan ada di Oktober tanggal 15. Lalu regular season-nya Desember tanggal 1. Jadi benar-benar off season-nya cuma 1,5 bulan, mepet banget. Iya. Oke. Udah nggak ada lagi tuh liburan-liburan tuh ke Hawaii deh. Nggak ada banana boat lagi. Nggak ada. Santen gitu nggak ada tuh LeBron tuh. Gue pengen tahu nih, dari adik Jamet, dari Mas Abi, sama dari Uncle Ken. Dari tim-tim yang lagi survival of the fittest-nya ini, survival of the most bottom teams. Ini kira-kira lu megang siapa? Kalau tadi bisa kita sebutin tuh, dari main di East ya, itu dari Brooklyn sampai Washington sih. Kayaknya kalau dengan Charlotte dan Bulls juga masih bisa sih, tapi kayak gap-nya tuh sampai 8 games antara Bulls dan Orlando Magic. Dari Brooklyn, Orlando, Washington deh. Dari Jamet, megang siapa, Met? Gue jujur ya, maksudnya ngelihat komposisi pemain yang ada sama sedikit ngelihat tren pas mau break coronavirus ini ya. Somehow gue ngeliat kayaknya Magic turun sih. Magic ya turun ya. Soalnya jahat juga. Ada meskipunnya nih gitu kan. Meskipun kayak banyak what ifs-nya gitu kan. Kayak misalkan ngelihat Wizards kan bisa dibilang ya bener-bener berarti Bills team nih per sekarang gitu kan. Tapi momentumnya lagi bagus gitu. Cuman gue nggak tahu apakah itu bakal ke-translate juga. Cuman kalau ngelihat komposisi timnya somehow gitu kan. Meskipun nggak yang bukan not an easy task ya gitu. Cuman gue ngeliat kayaknya sih Wizards bakal bisa ngelewatin Magic deh gitu. Kalau Nets kayaknya belum sih, karena Nets lebih well composed kan timnya dibandingin Magic gitu sih. Sorry, ini gue mau masuk lagi. Kelihatannya emang dari awal kita udah sepakat kalau West tuh bakal lebih seru. Ternyata benar, di sini bakal lebih seru. Menurut Om Ken dulu, ini West nih, kita bisa nyebutin Dallas itu out of the question karena beda gamesnya 8 game sama yang juara ke-8. Yaitu Memphis, Portland, Pelicans, sama Kings. Lu siapa, Om? Spurs lupa. Paling itu lebih condong ke Memphis ya. Memphis sih kayaknya ya. Lu Memphis ya? Memphis ya. Ya, nggak tahu. Gue sih pakai feeling aja sih. Karena udah ngomongin ke mereka tuh keadaannya kan gimana ya. Chance-nya tuh sebenarnya sama. Kalau dilihat-lihat dari skill-nya, dilihat dari isinya. Tapi ini lebih ke feeling sih kayaknya. Dan gue sukanya Jamoran sih. Oke, Jamoran. Nice, menarik. Dan yang mungkin yang seputar dengan NBA Returns ini, kita ada pemain yang agak-agak ngambek kemarin nih. Itu yang tadi diangkat sama Mas Abi juga. Sorry kalau gue ngomong gini. Portland Cry Blazers. Lu megang beliau atau siapa? Mas Abi? Gue kalau misalnya harus ke double elimination game,
kalau si Portland bisa ngejar sekarang udah within 4 games sih, tapi kalau sampai double elimination game menurut gue Portland akan menang lawan Grizzlies. Again, coaching Terry Stotts lebih mantap daripada Taylor Jenkins, which is very lumayan inexperienced. And then Damian Lillard kalau di playoff atau di crunch time elimination game udah in lah. Dan timnya juga dia bisa lebih berpengalaman. Tapi semua kayaknya sukanya megang underdog deh pasti. Benar. Antara Portland atau Memphis, kita saksi ini. Antara Abi atau Om Ken. Memphis kita nantikan siapa yang bakal lolos. Memphis lah. Nanti kita lihat. Gini ke Damian Lillard. Soalnya gini sih. Tau gak? Lu pada ngeliat gue gini-gini tuh bukan berarti gue dukung Lillard. Enggak gitu. Justru kebalikannya. Justru. Dibalas. Ini ada sentimen fantasinya nggak nih? Nggak ada sih. Gue ada sentimen ya. Tapi bukan sentimen fantasi. Tahu nggak kenapa? Pure. Salah satu alasan kenapa gue nggak gitu fond sama Trailblazers adalah karena mereka ngambil Melo, men. Jadi kayak Melo udah lewat. Gitu sih. Oke. Panjang. Itu ada bahasan sendiri lagi nanti. Oke. Jadi tadi terbagi antara Grizzlies sama Portland ya. Yes. Dan kita tipis-tipis itu semuanya serunya kayak gimana. Bungkus. Cuman dalam hati ada keinginan Spurs juga sih gitu kan, kayak pay tribute to Pop lah gitu kan. Cuman kayaknya enggak sih ya. Spurs belum lah. Dengar nggak tuh? Oke. Kita geser dikit kali ya. Jadi masih dalam topik sejenis juga. Cuman kalau tadi kita ngebahas lebih ke format NBA-nya gimana gitu kan. Agak lebih breakdown lagi nih. Karena break yang panjang ini kan berarti bisa dibilang semua berhenti kegiatan gitu. Nah, ketika memulai lagi kan kondisi udah berubah gitu kan. Betul. Terkait dengan kondisi baru ini ketika memulai, menurut kalian tuh tim mana sih yang paling mendapatkan keuntungan dari break karena pandemi corona ini, dan tim mana yang justru malah rugi nih karena ada break pandemi corona ini? Bang Ken gimana Bang Ken? Kalau tim yang paling diuntungkan secara semua ya berarti ya? Ya. 22 tim tadi. Ya pasti tim-tim yang pemainnya cedera, tapi kita juga nggak ada report mereka tuh pemain yang balik lagi tuh kapan juga kayaknya nggak ada juga, karena staff-staffnya juga kan kayaknya nggak ada yang kerja. Nah itu paling ya pasti tim-tim yang diuntungkan yang pemain-pemainnya bisa balik lagi, kayak yang sakit-sakit gitu, yang cedera atau apa gitu. Nah terus kalau tim yang paling kena sih mungkin Lakers kali ya. Lakers karena pandemi ini, jadi kan mereka kehilangan momentum. Ibaratnya kalau kita bicara conditioning, kita bicara mengenai heat of the moment, itu kayaknya orang kalau lagi main, lagi panas-panasnya terus di skip gitu atau di pause gitu ya, itu pasti kan ada something happen. Tapi ya nggak tahu ya, it depends on the individual kayaknya. Kalau mereka masih bisa resume lagi dengan conditional yang kayak up and running, sih rasanya sih nggak masalah ya. Dari gua. Yang dirugikan dulu, gue mesti bilang sih, di situ yang dirugikan itu adalah Orlando Magic sama Brooklyn Nets. Kenapa tuh? Brooklyn Nets enggak juga sih. Brooklyn Nets itu berhasil holding the 7th seed. Yes. Holding the 7th seed itu dengan kondisi yang naik turun dari Kyrie sama Durant emang cedera-cederaan kan, biasa. Terus kalau dari Orlando yang tadi dibilang nih yang sebelumnya kita bahas, banyak yang pesimis kalau mereka bakal bisa mempertahankan posisi ke-8-nya. Challenger-nya juga kuat-kuat juga sih. Ada Washington juga kan. Ada Wizards, Bulls, sama Charlotte juga. Dan kalau dari yang paling diuntungin, itu gue ngerasanya tetap kelihatannya masih di bagian ini sih. Bagian Houston Rockets dari West Conference. Itu dia rasanya masih bakal tetap aman, gak bakal keganggu sama tim-tim di bawahnya karena beda games-nya itu cukup jauh. Itu sih kalau menurut gue. Jadi, gue lebih ngerasanya tuh yang diuntungin itu adalah mereka yang bisa ngamanin posisinya. Abi, gimana Abi? Gue kalau di sini karena layoff ini beratlet tuh yang kata Om kan health dan conditioning itu ngaruh banget. Kalau dari gue yang diuntungkan ada 2 tim, yaitu adalah 3 deh kalau gitu. Nambah karena Ipin. Satu Lakers. Walaupun mereka kehilangan momentum, tapi LeBron bisa istirahat, jadi kayaknya agak-agak
ada hilang momentum, tapi LeBron bisa istirahat dikit. Terus AD juga yang terkenal sebagai kayak kaca, rapuhnya bisa istirahat juga. And then Clippers yang tadinya Kawhi sama Paul George nggak pernah ngetun bareng atau latihan bareng, sekarang mereka udah istirahat, yang satu cedera bahu, yang satu cedera emosional kayaknya si Kawhi, tapi sekarang mereka udah sembuh, mereka bisa training camp bareng selama 2-3 minggu, build that chemistry, itu akan go a long way banget in the playoffs. And then the third one, Houston Rockets, kalau tadi kata Ipin, mereka bisa maintain position, dan health-wise, ada rumor-rumor James Harden kurus sekarang, dan orang-orang pada ngomong James Harden gendut aja bisa triple-double terus, gimana kalau dia kurus? Itu mungkin something to see. Kalau yang dirugikan, dari gua, Bucks. Karena again, dia itu udah ngeistirahatin Giannis dengan anggapan mereka conditioning-nya akan lebih bagus dari tim-tim lain. Berhenti. Jadi, semuanya reset conditioning. Jadi ya, mereka nggak dirugikan secara internal timnya, tapi dengan sekarang udah ke-reset secara conditioning semua, ya mereka yang tadi punya advantage jadi nggak punya advantage. Jadi ada ruginya di situ kalau dari gue. Oke. Menarik ya. Cuman gue agak sedikit berbeda ya. Gue ngeliat kayak misalkan tadi Ivin nyebut Rockets. Menurut gue justru ini gue ngomong dari yang dirugiin dulu ya. Yang rugi tuh menurut gue justru Grizzlies. Kenapa? Soalnya gini, gue ngeliat ketika jeda ini kan berarti tadi banyak momentum yang ketahan kan. Dan ketika balik, ini gue jujur agak ngaca dari ngeliat game bola ya gitu, kayak ngeliat Bundesliga kemarin gitu. Meskipun nggak 100% relate, tapi gue ngeliat kayaknya akan ada korelasinya gitu. It all will comes down to the raw talent dari pemain-pemain itu sendiri kan. Dari apa yang mereka udah punya, kapabilitas mereka sebagai pemain gitu. Dan gue ngeliat karena Grizzlies tim muda gitu, to some level tuh mereka justru punya gap gitu, yang dimana karena banyak pemain muda, jadi ada gap dari skill mereka gitu loh, yang dimana bandingin misalkan kita ngelihat ngomong Blazers jelas gitu kan ada Dame sama CJ McCollum, di Pelicans juga relatif lebih matang kan dengan timnya kondisi sekarang juga gitu, sama even dengan level kayak Kings loh ya kan, meskipun bisa dibilang agak pesakitan yang baru agak bounce back beberapa minggu menjelang break corona itu. Timnya lebih mateng gitu. Jadi gue ngeliat kayaknya Grizzlies karena break ini momentumnya ketahan, dan ya nggak kaget sih kalau misalnya tiba-tiba mereka keluar dari playoff seat-nya gitu. Dan sama kalau yang buat diuntungin, gue akan bilang Utah Jazz sih. Jazz, oke. Yes. Kenapa? Soalnya ini, meskipun double edge sword ya, karena belum tentu juga gitu. Cuman gue ngeliat adalah, kan break panjang nih. Kan sempat ada friksi dari berbagai macam media kan terkait dengan Donovan Mitchell sama Rudy Gobert gitu. Gue ngeliat kayak dengan ada break ini kayaknya kan ada mediasinya tuh gitu kan. Jadi mungkin kondisi tim lebih baik gitu kan. Jadi kayaknya dari sisi mereka kondisi bakal lebih baik. Gue sih ngeliatnya gitu. Really, man? Terus kalau misalkan pegang mic. Jangan mic, man, nantang berkah best corona. Defender in the league. Dengan satu gerakan, the whole league shutdown. Terus sama kalau misalkan geser ke East kali ya. Gue ngeliat yang diuntungin tuh Raptors sih. Kenapa? Karena kan tim mereka, ini balik lagi gitu kan. Maksudnya gue sangat takjub dengan Nick Nurse. Gue sangat kagum dengan Kyle Lowry, Serge Ibaka, even to some level Marc Gasol gitu ya. Dengan kondisi tim mereka yang ada, tapi mereka masih bisa perform gitu loh. Maksudnya kalau misalkan lu pada inget kan, mereka ada aja tuh yang tiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tiba-tiba cedera lah. Ya kan? Jadi kayak bisa dibilang mereka hampir, gue bahkan nggak ingat mereka bisa dibilang technically full team. Selalu ada yang cedera. Terakhir Van Vliet cedera kan. Dan gara-gara break ini kan semua jadi punya waktu lebih buat kembali gitu. Jadi gue ngeliat di East Raptors tuh diuntungin banget. Gitu. Dan lagi tadi yang dirugiin, ya kayak tadi gue bilang sih, Magic sih. Benar-benar make sense. Magic tuh ke-8 ya Magic ya? Kalau kita bicara ngomong dirugiin atau nggak dirugiin itu kan maksudnya kan dari keadaan mereka sebelum pandemi sampai keadaan mereka sesudah pandemi ya kan. Kalau kayak Raptors itu sebenarnya sih gue nggak tahu ya kalau misalnya ini mereka dengan keadaan komposisi kita ngomong Raptors ya dengan komposisi yang beberapa cedera itu mereka tuh posisi 2 loh, jangan salah loh tetap.
sekarang. Nah, makanya gue bilang gitu. Makanya gue bilang Raptors tuh diuntungin. Yang sekarang itu kalau diuntungin dan dirugikan itu benar-benar yang mesti terdampak banget. Kalau diuntungin, kalau mereka udah posisi 2 sih, terus kayak diuntungin kayaknya juga nggak terlalu signifikan gitu maksudnya dengan capaian mereka. Artinya kan keadaan mereka sebelum pandemi udah bagus gitu. Sekarang sesudah pandemi ya tetap bagus gitu. Jadi akan lebih steady bagus gitu. Iya nggak sih? Kalau maksudnya sih gitu nggak sih? Bisa. Tapi gue jadi kepikiran satu sih nih. Kan dari tadi kan kita ngebahas tim-tim yang masuk ya. Gue karena kebetulan juga sambil nyontek standings. Baru unggah lagi. Nyontek nih. Baru nyontek. Ternyata Hornets sama Bulls tuh selisihnya sama Wizards tuh cuman masing-masing 1 game sama 2 game gitu loh. Jadi menurut gue kayaknya mereka berdua tuh dirugiin karena mereka sebenarnya mathematically speaking masih ada kesempatan kan, gitu sih. Iya, apalagi Bulls kan, karena kan mereka digadang-gadang masuk playoff nih season ini, kan cuman ternyata nggak jadi apa-apa. Jadi yang dirugiin itu benar-benar yang tadinya ada chance tuh jadi tiba-tiba nggak ada sama sekali. Putus, gitu. Iya benar. Itu good point. Itu ya, jadi benar-benar rugi, benar-benar untung gitu. Dan tetap yang paling rugi menurut gue si Orlando Magic ini sih. Dia di-update in between 2 tim yang tadinya nggak full. Yaitu Wizards without John Wall, kalau misalnya balik, dan Brooklyn Nets without Kyrie and Durant. Aduh, pas banget nih. Pas banget nih, in between, man. Ini seru banget. Jadi posisinya Magic tuh apes emang, nggak bagus. Ikhlas sih. Tapi mereka pun juga ada pemain yang lagi cedera, very key player, dan balik loh. Bisa balik, yaitu Jonathan Isaac. Wah, iya sih. Banget. Jonathan Isaac. Itu cederanya apa sih dia? Lutut kalau nggak salah. Tapi nggak ACL atau nggak MCL sprain, tapi kayak sprain doang. Tapi maksud gue dengan kayak gini dia ada chance kalau mau maksa balik, dan dia defensively ngaruh banget sih buat rotasi. Defense bagus tuh. Banget. Apalagi steal sama blocknya tuh. Iya. Jatuh tukeran nggak mau tuh. Jatuh tukeran. Terus terkait dengan returning NBA ini, ada yang punya informasi nggak sih terkait dengan returning injured players? Gue tuh jujurnya gue nyari itu nggak nemu gue yang ngasih tahu apakah Durant atau Kyrie atau mungkin John Wall atau Jusuf Nurkic. Portland Blazers juga update-annya gimana? Ada yang punya nggak? Mungkin Jamet gimana, Met? Gue sih jujur nggak gitu ngikutin banget ya. Yang pertama, satu ini karena gue ngeliat ini kan karena season aneh juga. Jadi gue ngeliat semua orang pun jadi fokusnya nggak ke sana gitu loh, karena gue juga nggak gitu ngikutin beritanya gitu kan. Cuman kalau misalkan berandai-andai nih gitu, jujur gue ngeliat kalau misalkan dengan asumsi Kyrie sama KD balik gitu, menurut gue tuh malah bakal jadi PR buat Nets sih gitu, karena kan mereka belum pernah main bareng, chemistry-nya bakal keganggu sih kalau menurut gue ya, gitu sih. Sama ini kalau gue tuh sama level ya, berharap justru misalkan kayak buat di Wizards, Wall justru jangan balik dulu. Karena biarin jalanin momentum timnya Bill jalan gitu. Gitu sih. Oke. Menarik. Dan kenapa? Om Ken? Uncle Ken nih. Yang pernah gue baca itu ya, si John Wall itu dia sebenarnya tuh udah sehat gitu sebenarnya. Udah sehat ya. Udah normal. Gue baca di mana gitu ya. Tapi konspirasi nih. Emang dia tuh somehow tuh kayak disimpan gitu, ibaratnya nggak tahu deh gimana. Cuman gue lupa. Sama begitu juga kayak KD juga. Kalau KD kalaupun dia declare, dia tuh udah sehat juga. Kalaupun dia declare misalnya udah green light gitu ya buat main, dia juga akan decide juga akan play out, sitting out gitu di season. Karena dia pikir juga dia memang dia mau longer gitu di Nets. Artinya dia punya tujuan tuh jauh, nggak tahu ya tujuannya, mungkin dia bisa juara atau enggak, tapi dia pengen kayak longer, dan cedera dia juga kan nggak main-main juga kan. Itu sih yang gue baca, tapi baca di mana? Soalnya ini agak-agak aneh buat ukuran kita berempat ya, yang memang kalau kita main NBA Fantasi itu update banget terkait dengan pemain cedera. Testing is key. Karena selalu dipantau. Cuman sekarang karena semua tidak berjalan, nggak mantau sama sekali. Bisikan-bisikan goib nggak ada nih siapa yang bakal return. Iya kan? Jadi semuanya serba menarik sebenarnya.
keluarnya akan seperti apa, outcome seperti apa juga kita cuma bisa menerka-nerka dari semua tim-tim yang terlibat ini sih. Ya nggak? Kalau dari Abi gimana, Bi? Lu punya pandangan sendiri nggak, Bi? Untuk poin Durant ataupun Kyrie, itu gue setuju sama Om Ken sama Adit. Mereka harusnya nggak return. Either it's from a chemistry point of view atau long term health. Karena maksud gue, Nets udah invest 100 juta lebih di Durant. Yang masa kalau misalnya main, nggak mau ada resikonya inilah. Risk and reward rasionya nggak terlalu tinggi lah. Yes, gue mau nambahin Abi dikit sih. Dari sisi Nets juga kayak mereka juga udah planning sebenarnya kan buat Kyrie sama KD itu emang season ini nggak bakal main gitu. Jadi kayak ya nggak bakal dapat apa-apa juga kan kalaupun mereka balik gitu sih. Sorry, Bi, boleh lanjut lagi. Santai. Oke, terus untuk masalah yang kedua siapa tadi? Bagus. John Wall. Ya, itu juga gue ini rada bimbang sih karena menurut gue kalau dia main di kadar kayak itu 15-20 menit karena menurut gue Wizards perlu review chemistry dia dengan Haruki Hachimura, dengan Thomas Bryant karena secara cap space mereka dua kontraknya Wall sama Beal tuh super gede. Dan itu kalau misalnya mereka nggak make a decision in this off season, mereka bisa bahaya tuh in the next off season. Hachimura atau Thomas Bryant butuh extension yang karena mereka bagus, duitnya juga makin banyak, bisa berabe itu kalau nggak dicek chemistry-nya. Tapi again, long term versus short term, ya itu Wall masih on the fence. Tapi untuk masalah Nurkic, ya dia harus balik sih. Karena gue punya harapan besar banget, dan kalau misalnya dia balik, dia tuh bisa bikin tandem sama Whiteside, di mana Whiteside goes out, Nurkic bisa comes in and then bully that second unit all over the West. Itu gue karena West big man-nya sangat-sangat kuat, dan menurut gue Portland di awal musim punya krisis big man, mereka sampai harus main Melo di 4, Zach Collins di 4. Namun sekarang dengan ada Nurkic bisa balik, mereka bisa full rotation, they're gonna make noise. That's why Blazers per Grizzlies. Yes, tapi gue tetap sih gitu kan kayak Dame Lillard. Aduh, gue somehow gara-gara apa ya dengan arogansinya dia gitu ya. Karena gue melihat dia ada sedikit level arogansinya gitu kayaknya. Jadi kalau misalkan somehow dia nggak masuk ke playoff, even dengan harapan ada harapan ya, karena kan kayak yang minggu lalu kita mention kan dia kalau misalkan nggak ada harapan buat masuk playoff nggak mau main kan. Ini udah ada harapan tiba-tiba terus dia nggak masuk lagi, somehow gue ada kenikmatan dari situ gitu. Tapi itu kayak satu tim deh kayaknya. Soalnya kan ini satu-satunya yang vote against itu kan. Cuma Blazers doang yang vote. Jadi nggak mungkin Damian Lillard seorang diri di Blazers itu yang ngomong itu. Pasti ya ada whole management kayaknya. Atau mungkin dia mempengaruhi manajemen yang lain kali. Mungkin. Takut dibikinin ini kali, distract. Cuman Nurkic itu yang kakinya sana itu kan sih Nurkic. Yo sih bro, tahun lalu itu. Gila itu sih nasty juga sih. Gua sih berharap sih dia emang bisa main tapi jangan dulu lah, kasihan juga. So we are back. Sekarang barusan kita habis ngebahas terkait dengan standings tim-tim yang bakal ikutan di NBA Returns. Tadi itu ngebahas terkait perebutan posisi ke-8 dan ke-9 dan ke-7 dan tim-tim yang dirugikan juga sama yang diuntungkan. Dan tadi muncul pertanyaan pas lagi off air ini dari Adit, dari Jamet. Ini tim-tim yang nggak masuk NBA Returns nggak dapat apa-apa nih. Dan jujur aja gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue langsung nanya aja, menurut lu gimana Mas Abi? Apa yang mereka dapat kira-kira dengan kondisi seperti ini? Ada nggak? Mereka mendapatkan kesempatan untuk tidak terjangkit COVID dari rumah masing-masing. Stay safe, stay healthy. Stay safe ya. Yeah. Dan kalau dari pattern-nya kan tim-tim yang emang mereka nggak masuk playoff tuh mereka tanking buat nyiapin timnya biar jadi lebih siap. Dan dari tim-tim yang mungkin investing from this kind of concepts, kira-kira yang paling menarik tuh siapa? Satu tim. Kalau dari gue sendiri, Minnesota Timberwolves. Secara yang core, mereka punya Cat, mereka punya Dilo. Mereka punya Dilo, ya, true. Mereka punya Dilo. Terus ada satu rookie itu Jared Culver. Itu menurut gue oke banget. And then mereka juga punya kayak small role players kayak yang masih muda dikit, kayak misalnya si Juancho Hernan Gomez. Mereka punya veteran presence di James Johnson, itu defensive savant. Oh iya, dia ke
Wolves ya? Yoi. Nah, karena ditukar waktu dari ini kan sama si trade Covington. Nah, terus mereka secara draft pick juga kayaknya quite banyak draft pick juga. Kalau gue cek, itu mereka punya beberapa draft pick dari tim-tim lain, walaupun mereka karena kemarin waktu trade sama Covington tuh kan dicari-cari banget sama tim-tim yang punya potensi juara karena 3&D potentialnya. Dan mereka bisa leverage itu menjadi beberapa future first round picks. Kayak ada yang dari Brooklyn, terus and then kayak ada juga second round draft pick dari Philadelphia sama Denver, and so on. Jadi menurut gua they won that whole trade dan sekarang mereka punya future yang bagus sih. Yes, optionnya lebih banyak ya. Setuju gua sama Abi. All those draft picks itu buat musim depan? Oh enggak. Itu kalau yang Brooklyn kayak 2000 ada ini sih buat musim depan tapi ada protection ya. Oh, I see. Jadi mungkin buat teman-teman yang kurang paham terkait dengan draft picks ini, itu tuh satu kesempatan buat tim yang megang draft picks ini buat ngambil pemain, dan semakin gede urutannya kayak first pick, second pick yang suka kita dengar juga, itu kalau Timberwolves kayak gini dia punya banyak draft picks, meaning dia punya kesempatan buat dapetin pemain bertalenta muda ke depannya banyak. Karena itu ngambilin draft pick dari tim lain juga kan, hasil dari trade. Apalagi Bi, dari lo? Udah itu, menurut gue Minnesota dari si komposisi Minnesota Timberwolves. Regarding Wolves, gue mau nambahin dikit sih. Gue mau nambahin dikit sih, maksudnya pilihan gue sih sebenarnya bukan mereka gitu, tapi very good point tadi dia bilang, sama gue juga mau nambah, karena mereka menang di Ryan Saunders sih menurut gue, maksudnya one of the best upcoming young coaches bandingin yang lain gitu kan. Jadi kayaknya ngeliat chemistry-nya bakal oke juga. Dan ada ini sih, ada apa ya? Ada romantisasinya juga gitu kan. Karena kan dia anak dari mendiang Chip Saunders kan. Jadi kayak ada nilai sentimennya di situ juga gitu. Sama itu tadi sih, karena dengan aset yang mereka punya, itu mereka bisa tinggal pilih nih, lo mau go all out di sekarang atau mau bertahap tuh mereka bisa gitu. Cuman kalau gue pribadi jujur, ini meskipun nggak technically bukan tim yang non-playoff ya, cuman gue selalu tertarik dengan Phoenix Suns sih gitu. Kenapa? Soalnya gue ngeliat dengan even sebenarnya dengan komposisi tim mereka yang ada sekarang, gue akan bilang mereka underachieve. Karena pas ngeliat komposisi tim awalnya kan, gue cukup seneng ngeliat seorang Ricky Rubio itu pindah ke Suns. Itu ke Suns. Kenapa? Karena menurut gue gini, Devin Booker di Suns kan bisa dibilang hampir 2 season terakhir number 1 guard kan. Literally baik secara nomor maupun primary ball handler-nya kan. Yang dimana menurut gue one dimensional, semua gampang nebak, tapi begitu ada Rubio kan dinamikanya sangat berubah kan. Kebayar pas berapa ya? 10 game pertama apa 15 game pertama. Itu kan bener-bener kelihatan tuh Suns sebenarnya kalau misalkan bisa main bagus tuh kayak gimana gitu kan. Cuman ya ternyata ya turun-turun lagi. Doping. Yes, cuman menurut gue juga apa namanya future buat mereka menurut gue oke sih gitu, karena kayak core PCC udah mulai kelihatan kan. Sama gue lupa kalau salah tolong koreksi gitu, yang megang Monty Williams sekarang kan. Dan gue ngeliat dari itu juga ya itu tadi gitu, dengan pengalamannya dia bisa ngebawa Suns kayak gitu, menurut gue juga udah cukup bagus gitu. Jadi menurut gue Suns sih yang masa depannya lumayan terlihat cerah gitu. Menarik. Dan mungkin terkait dengan gue sarangnya. Gimana, Om? Giliran gue sarangnya. Oh iya, giliran lo. Ih, gimana nih, Mas? Itu pengen ngomong gitu. Berarti dari tadi nungguin. Jadi untuk Antokian, waktu dan tempat silakan. Siap. Which team yang paling punya brightest future itu pasti kalau gue sih the one and only lah. Iya. Trae Young lah. Dan kenapa gue bilang si Hawks? Karena musim ini mereka tuh dilanda masalah banyak banget gitu. Kayak si John Collins suspend tuh banyak banget gamenya. Terus si Clint Capella yang mereka baru acquire itu cederanya udah gila-gilaan ya. Tapi tanpa itu juga Trae Young tuh gila gitu ya. Trae Young tuh gila deh. Jadi kalau misalnya mereka balik semua, waduh gue nggak tahu deh. Bagus sih, harusnya sih bagus sih. Kita cuma kayak kebagian game tuh berapa ya dari John Collins ya kemarin begitu dia return, Hawks tuh langsung bagus gitu. Jadi emang sama-sama muda, sama-sama hungry and foolish gitu, kayak hungry of the game gitu kayak.
Ditambah lagi, nanti kalau ada edition si Clint Capella-nya Return from Injury Heal 100%, wah gila sih. Terus dia punya rising star juga kayak Kevin Huerter tuh. Itu Kevin Huerter gue suka banget sih dia. Terus kayak sayang sih mungkin Carter ini bakal jadi musim dia ya terakhir, tapi gue nggak tahu deh. Tapi tanpa dia pun juga dia punya satu lagi senior tuh yang nggak kalah tuh si Jeff Tick. Nah itu Jeff Tick tuh mentor si kembali ke sarang. Trayang banget tuh kayak Trayang. Jadi ada senior yang membina si Trayang sih, gue rasa sih masa depannya sih cerah sih, saksi. Ya. Kalau gue boleh nanggepin Om Ken sama Adit, Suns menarik benar, coaching role players. Tapi gue kalau misalnya gue harus memilih di antara lo berdua, gue milih Om Ken sih. Sukanya gue sama Trayang dengan. Gue baru mau diban, Trayang adalah pemain favorit Abi. Gila. Kumis jenggotnya itu gue. Tapi dia tuh jago banget. Dia tuh parah. Dia jago. Dan gue jujur, gue lupa ada Capella sih. Capella tuh, dan mereka jadi sekarang lengkap 1, 2, 3, 4, 5 dengan ada DeAndre Hunter, Kevin Huerter. Iya, betul. Dan veteran presence di JFT, benar sih. Ya, gue mau nambahin kalau bicara soal Phoenix ya, jangan lupa Rubio itu selain umur, dia tuh juga fragile. Dan dia tuh juga mungkin kayak siapa namanya Devin Booker ya. Devin Booker itu antara Devin Booker sama si Rubio tuh kayaknya gue sih paling lihat mereka main sih kayaknya masih nggak ketemu kayak chemistry-nya ya kalau main berdua. Kayaknya dua-duanya kan butuh bola gitu. Sementara kalau di Hawks itu yang pegang bola cuman si Trayang doang. Gue justru ya karena nimpalin Om Ken dikit gitu. Gara-gara gue agak ngikutin Suns awal-awal gitu kan. Ketika Ethan mulai disuspend, justru gue ngeliat kayak karena Booker ini terlalu tanda kutip terlalu banyak megang bola, dia malah kayak potensinya dia tuh malah kehambat sama diri sendiri. Sementara ketika ada Rubio bisa pegang bola, karena kan Booker juga main off the bola kan bagus ya. Dia smash-nya bagus ya kan, bener-bener gue akan bilang complete scorer sih gitu. Nah datangnya Rubio tuh justru komplement itu, tambah lagi kan ada Bang Jenggot, Aaron Baines gitu. Jadi kayak menurut gue Suns super menarik sih gitu. Dan ini lo bayangin nih, Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre, Aaron Baines, DeAndre Ayton. Itu gue suka banget tuh berlima tuh. Kalau menurut gue terkait dengan ngomongin Ricky Rubio, ini pada notice nggak sih dia tuh udah transforming. Dia tuh udah shifting dari perannya sebagai facilitator, sekarang jadi scorer semenjak di Utah Jazz. Slasher, you name it lah. Mid-trend ya. Right? Dan iya kalau misalnya dia jadi komplementarinya buat Devin Booker, itu gue agak meragukan sih. Dan tadi gue seru banget ngeliat pas tadi Om Ken ngebahas, itu anaknya Om Ken ya, itu Uncle Ken. Itu anaknya kalau yang pengen tahu. Tanyain Om, Clippers apa Lakers? Ngomongnya handphone gue deh. Oke. Jadi tadi gue ngeliat pas lagi Uncle Ken ngebahas soal Atlanta Hawks ini, itu mukanya dari Adit sama Abi tuh langsung antusias pengen nanggepin. Karena mereka baru sadar kalau ternyata Atlanta Hawks itu sengeri itu. Dan gue juga baru nggak. Tadi kalau diomongin soal primary playmaker tuh sebenarnya nggak cuma Trayang. Kevin Huerter juga megang waktu itu yang cedera. Dan lagi selengkapnya tuh Clint Capella, John Collins, jagoan gue yang pakai di suspend kemarin di fantasi kan. Dan dia juga ini tim doping. Ada Cam Reddish sama DeAndre Hunter yang itu emang potensial juga. Ini I must say sih kalau dari yang guns-nya itu lebih dari 6 pemain yang menurut gue potensi banget. Ngeri juga sih nih Atlanta Hawks. Itu menarik. Mereka cuma nggak dapat kesempatan banyak aja. Betul. Betul. Satu lagi sih Atlanta Hawks, mereka marketnya juga kayak, jadi kalau satu menurut gue yang karena di overlook, itu kadang-kadang tim bagus itu ada dukungan juga dari fans sama dari marketnya, karena ya let's say lah, kadang-kadang tim ada yang bisa go over the salary cap karena mereka marketnya gede dari segi fans, marketnya gede. Atlanta tuh dari segi itu marketnya rada gede sih, karena mereka artis-artis banyak dari sana, terus ada mereka kayak kalau Toronto punya Drake, Atlanta punya Quavo. Ya, ini kan. Dan menurut gue Atlanta ini, Mbak, bisa sih.
Makanya mau sejelek-jeleknya Knicks itu tetap jadi tim dengan big market. Itu dia, Bos. Atlanta the next up and coming. Atlanta, Treyang. Gue bu. Wah, itu dengan Treyang. Treyang gue. Oke, jadi kayaknya kita dapat jawabannya nggak sih nih? Tapi gue sebelum lanjut nih, gue sebenarnya kalau misalnya kata Ivin antusias terkait dengan Hawks tadi, antusias bener. Tapi gue adalah salah satu orang yang gue nggak simpati sama Hawks sih. Kenapa? Karena pure karena template dengan tim yang mereka pengen bikin sekarang tuh ngikutin Warriors. Dari situ gitu. Jadi makanya gue to some level agak kurang simpati sama mereka sih. Warriors emang ada yang tahu Warriors itu timnya kayak apa? Gue enggak. Enggak ada yang tahu. Itu pada saat awal dibikin gitu. Oke. Itu dibikin secara nggak sengaja kalau menurut gue ya Warriors tuh ya. Karena itu semua draft pick yang jadi kayak Stari juga itu jadinya kayak 7 tahun kemudian setelah dia di draft baru dia jadi gitu. Nah makanya kan gue lupa GM atau siapa ya yang di Hawks itu yang dia ngambil dari Warriors kan, dan akhirnya langkah yang dia ambil adalah pengen replicate itu gitu. Nah makanya gue kayak ngeliat ini orang pengen shortcut banget sih sampai ngambil pemain-pemain dengan karakter yang sama gitu sih. Lihat ya masuk akal juga sih gimana dengan Clint Capella buat ngungkapin gimana dulu awalnya ada screen players dari siapa, Bogut ya? Bukan Bogut. Javal McGee. Berbagai macam center yang udah main di Warriors lah gitu. Iya. Ya nggak ketemu template-nya kan. Zaza, Pachulia. Zaza. Tapi kalau diperhatiin, ya setiap center yang main di Warriors itu semuanya nggak fully 100% dipakai ya sih. Kayak si Bogut, kayak si Zaza itu sebenarnya mereka mainnya 1-4 aja. Center tuh kayak ya hanya komplement aja. Komplimen. Cuman kalau lu ngomong Capella di Hawks itu dia bukan komplimen, dia tuh alley-oop, dia tuh rebounding gitu. Dia tuh banyak. Dia tuh shot blocker juga. Gitu. Iya. Jadi itu sih benar. Jadi nggak plek-plekan mirip sama. Nggak plek-plekan bisa sama kayak Warriors tuh nggak bisa sama. Lah Warriors tuh punya Draymond Green. Kayaknya itu satu-satunya pemain yang kayak setiap 10 tahun sekali belum tentu ada pemain kayak dia. Dia kalau dia butuh pelengkap, tapi fasilitator yang sangat baik gitu, secara defense juga baik, secara fasilitator asik juga baik. Hawks nggak punya pemain kayak dia itu nggak ada. Susah. Jadi kalau mau niru si Golden State juga susah. Lagi pula eksekutif mana sih yang berani ngasih kayak yang bawa bola tuh kayak power forward-nya deh, itu kayaknya susah banget ya, kayak power forward-nya bawa bola. Gue percaya tuh. Nah sementara di Golden State tuh karena mungkin kita ada Steve Kerr juga, jadi dia berani. Kayak dulu kan dia berkaca dengan Scottie Pippen juga kan. Ya, dia juga tahu persis gitu karakter shooter karena dia juga shooter gitu. Nah Hawks nggak punya coach kayak Steve Kerr, jadi agak susah sih mau replicate kalau menurut gua. Itu sebuah pandangan dari Uncle Ken yang bisa ngebandingin Golden State Warriors sama Bulls pada masanya. Kita bertiga nggak ada yang bisa. Ya dengan Hawks. Bisa dengan Hawks ya. Dan emang kelihatannya dari sini kita dari semuanya punya pegangan masing-masing, kelihatannya sepakat juga. Langsung baru pada tercerahkan kalau ada Atlanta Hawks yang ternyata sepotensial itu ya. Sepakat semua kelihatannya kita Atlanta Hawks, ini bakal menarik buat nanti. Dan mungkin gue agak ragu nih, gue pengen sebenarnya mau nanya sama teman-teman juga yang lagi hype lately beberapa hari belakangan ini. Dan mungkin gue bisa lebih masuk ke Uncle Ken terkait dengan Vinsanity. Ini adalah salah satu pemain yang jujur gue suka banget karena ada Vin-Vinnya juga, Wavin, dia Vinsanity, panggilannya Vince Carter. Bahkan there was this moment di mana akun games gue itu ID-nya adalah Vinsanity, man. Itu keren banget kan. Bukan Linsanity ya, Vinsanity ya. Vinsanity. Dan itu, ya karena ternyata dari Atlanta Hawks ini nggak diajak buat ikutan NBA Returns, mau nggak mau game terakhir beliau kemarin itu adalah game terakhir beliau di NBA. Seorang yang fenomenal. Gimana Om menurut lo, dari lo yang nyaksiin secara langsung, apa sih yang paling tertempel di ingatan lo terkait dengan Vince Carter? Kalau menurut gua sih seorang Vince Carter itu nggak akan terlepas dari dunk dia yang maha extraordinary ya, dunk gitu. Tapi gua nggak cuma angkatan gua doang sih kayaknya. Cuman dia masalah dia
kita bisa ngelihat di dunk contest dia. Itu jadi ikonik banget gitu. Yang dia dunk dia rim itu sampai kayak gini. Masuk ya? Tangannya mabuk ring. Oh. Walaupun sekarang juga ada beberapa pemain NBA juga yang bisa kayaknya ya. Kayak si Alvaro itu baru menang kemarin. Cuman kayaknya Vincent itu yang pertama gitu ya, kayak gitu. Dan dia dulu waktu gua nonton awal-awal dia tuh kan dia masih di Raptors ya. Dia tuh dulu sempet setim sama T-Mac loh. Dan dia tuh emang cousin. Dia cousin T-Mac berdua. Tracy McGrady. Cuman entah somehow orang tuh pada saat itu orang tuh lebih pilih ke Carter. Padahal ke Carter. Padahal sih kalau dilihat kayak mungkin pada masa itu kayak si James Harden waktu di OKC, itu juga dengan T-Mac waktu di Raptors, dia butuh tim baru, jadi dia bisa stand out. Jadi balik lagi ke Vince Carter, itu orang pasti nggak akan lepaskan dia dari titel dunk master. Kayaknya dia bakal masuk Hall of Famer sih kayaknya sih kalau buat itu sih. Karena sepanjang ini karisma dia mengenai dunk itu gila. Apalagi dia pernah ngedang tuh kayak nggak salah 7-footer ya di Olympic yes, American. Itu City 2000. Kalau bisa ngelihat di YouTube, dia tuh ada tuh Vince Carter ngelampatin kan? Langsung the whole body gitu. Yes. Pertama. Itu di international game. Ya. Jadi bukan kayak kontes. Kalau di kontes kan orang diam gitu ya. Itu enggak, dia emang di international game dan emang mereka tuh compete berdua negara itu dengan Amerika waktu itu. Setuju. Gila sih. Dan ini terkait dengan tadi Om Ken bilang sempat setim sama T-Mac. Gue pernah nonton di dokumenternya VC juga. Itu emang dari beliau ngomong sih. Pada kala itu beliau ngerasa overshadowed by sepupunya sendiri, T-Mac. Yes. Dan kebetulan karena bajunya di belakang nih. Yang mungkin gue rasa nih orang diem-diem tahu nih lebih lanjut mengenai T-Mac. Pendapat lu gimana, Bi? Kayak itu kalau nggak salah ada decision di mana the front office juga harus kayak James Harden kalau misalnya mau keep core ini it's too expensive karena pada saat itu kayak si Raptors juga punya someone in the name of lupa gue siapa Davis itu senternya yang Antonio Davis ya cukup bagus dan Antonio Davis itu cukup bagus. Belum nyampe Om Chris Bosh. Belum nyampe. Tapi maksud gue kayaknya makanya mereka nggak bisa nge-keep core itu and ya itu dan akhirnya McGrady jadi jadi korban yang dilema alpha male ini dilema alpha male benar. Tapi ya maksud gue ini sih 99 kayaknya turn out good. Turn out good for everyone. Maksudnya kalau nggak McGrady nggak keluar dari situ mungkin dia nggak akan bisa achieve superstardom jadi NBA scoring champ. Nah ini nih yang mau gue tiban nih sebenernya nih soalnya sorry. Silakan, Bang Ken duluan. Pada waktu itu yang menarik tuh di situ ada Del Curry, bapaknya Stephen Curry. Di Raptors berapa tahun itu? Di Raptors tahun 99-2000 itu Del Curry. Wow. Itu pemain senior waktu itu. Jadi dia sempat sama Vince Carter. Jadi itu kayak masa transisinya dia, terus Vince Carter masuk. Oke, gue mau nimpalin Abi tadi ya, karena kebetulan nyambung banget sih. Jadi kebetulan gue lupa nonton di mana, cuman intinya gue ini dapat dari beberapa source yang berbeda juga. Jadi ada dari sisinya Vince Carter, ada dari sisinya Tracy McGrady juga gitu. Mereka berdua tuh to some level sepakat gitu, kayak penyesalan terbesar mereka adalah mereka nggak mau put aside their egos buat mau main bareng gitu loh. Karena kalau misalkan kita sama-sama ingat kan, bisa kayak tadi Abi bilang, mereka nggak bakal bisa achieve apa yang mereka udah achieve gitu. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutnya. To be exact, achievement mereka apa sih gitu? Maksudnya accolades mereka sebagai pemain itu apa gitu kan? Yang maksudnya itu pasti bakal jadi perdebatan buat mereka apakah bisa masuk ke Hall of Fame apa enggak gitu kan. Buat kita-kita yang bisa dibilang menikmati permainan mereka, itu kan pasti jaminan nggak sih pasti masuk kan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi sebuah influence? Maksudnya kalau misalkan buat yang mulai ngikutin basket, let's say misalkan di era-eranya mereka berdua mulai naik kan pasti ngeliat mereka berdua banget kan, gitu loh. Jadi kayak ada melihat dua sosok ini adalah sosok dewa gitu kan. Tapi baik lagi yang tadi mau gue sampein, mereka berdua tuh sempat itu tadi menyesal kenapa mereka nggak mau main bareng gitu. Karena kalau misalkan gue juga dengar dari beberapa sumber berita lain, banyak yang bilang banyak what if-nya lah gitu kan. Kalau misalkan mereka berdua bareng, berarti kan mereka nggak harus menaruh beban tim masing-masing di di bahu masing-masing kan, yang dimana akhirnya T-Mac cedera, Vince pun juga gitu. Jadi kayak kalau gue ngeliat yang sangat disayangkan adalah
terlepas dari pencapaian individu mereka yang bisa dibilang sangat outstanding. Cuman kalau gue pribadi justru ngeliat sayang loh, maksudnya buat Vince Carter jujur gue nggak gitu tahu karena gue tim T-Mac. Gue juga agak kibatnya ke Abi gitu, kayak salah satu idola gue di awal main basket adalah Tracy McGrady. Sangat disayangkan adalah turunnya T-Mac tuh drastis loh pas di Rockets gitu sih. Kalau kita bicara mengenai Rockets pada saat T-Mac, dia tuh achievement-nya tuh kalau nggak salah final wilayah deh kalau nggak salah itu. Ya, Western Conference Final. Itu dengan ada bantuan Steve Francis sama Yao Ming, jangan salah. Yao Ming tuh number 1 pick. Dan itu dia tuh lumayan, dia average sekitar 22-24. Ya, T-Mac waktu itu 26 atau 27. Emang kalau kita compare T-Mac sama si Carter ya, gue mesti ngasih T-Mac tuh ini ya lebih gitu, karena emang T-Mac emang secara individual tuh dia bisa score, dia bisa ngedrive, dia bisa 3 point, dia bisa apa. Sementara Carter ya cuman ya kalau orang bilang ya gedang doang. Emang gue juga akuin T-Mac tuh yang lebih jago. Oke. Dan kalau sebenarnya yang kita tahu ini secara awam, kita tuh we always known him as an explosive players selama ini. Iya nggak sih? Dari dunks yang gila-gilaan dan ada signature dunks juga kayak gitu. Dan ternyata dari gue coba-coba riset dan tadi mungkin lebih canggihnya lagi kalau misalnya kita tanya langsung sama Mr. of the Stats, Mr. of Stats, Mr. Abi. Ini gue agak-agak ngelihat perubahan yang secara awam dari si VC ini, Vinsanity, alias Eric Canada, dari yang main eksplosif sampai tiba-tiba bahkan di beberapa musim belakangan ini beliau buzzer beater. Jadi range shooter banget gitu, men. Amin buat ukuran yang kemarin sempat kita bahas di podcast sebelumnya. Si Adit takut ngelihat Zion main tuh yang eksplosif banget dan gak bisa transisi. Ini kita nyaksiin seorang Vince Carter yang emang mainnya eksplosif banget, terkenal mungkin 10 tahun lebih tiba-tiba jadi range shooter. Itu mulai kapan sih bisa kayak gitu, Bi? Jadi kalau saya hitung-hitung nih, Pak. Nah, ya. Jadi intinya tuh kalau kita bisa tarik garis di mana mungkin Vince berubah jadi pure scorer slasher menjadi pure shooter itu di tahun 2009-10 ke 10-11. Jadi emang situ kita tarik garis disitulah. Jadi kalau 2009-2010 ke belakang itu Vince Carter chapter 1 di mana dia jadi alpha dog, slam dunk, slasher, physical player, explosive di Toronto Raptors dan the Nets. Cuma sejak menjadi journeyman dari Suns, Orlando, Memphis, Kings itu dia udah secara persentase 40% dari shotnya itu udah 3 point. Jadi emang dia udah lebih nunggu di 3 point buat tinggal nembak doang dibanding harus ya spot up shooter dibanding harus gocek-gocek dan ngedrive atau jadi mid-range. Jadi itulah the cut off point. Ngeri juga berarti ya. Dapat bola di luar, pack dulu, kalau lompat drive, facial, kalau nggak lompat dia naik. Kenapa, Dit? Mau nambahin dikit sih gitu kan. Jadi kayak banyak kan pemain-pemain yang emang bisa dibilang atletis ya. Dengan atletisisme yang tinggi kan benar-benar sangat stick dengan itu tuh gitu kan. Jadi kayak benar-benar mau sampai kapanpun mereka akan base permainan mereka tuh ke situ gitu kan. Ya ini agak nyindir ke Russell Westbrook sih ya gitu. Cuman terkait dengan Vince Carter sendiri ya. Insel Manor gue respect sama dia gitu karena nggak banyak orang yang aware terkait dengan kondisi fisik dia kayak gimana caranya dia mau adapt dengan kondisi liga yang terus berkembang karena NBA sendiri kan benar-benar sangat dinamis kan dan apalagi Vince sendiri kan ada di masa yang dimana transisi dari yang it's all about mid range gitu kan tiba-tiba the league geser dengan adanya Golden State Warriors gitu kan benar-benar mulai heavy ke 3 point shooters. Nah Vince sendiri emang bisa keep up dengan itu dan akhirnya dia tahu fisik gue juga udah nggak bisa keep up untuk ini nih ya gue menyesuaikan aja yang cocok dengan role gue di tim gimana gitu. Itu gue jujur sangat respect dengan dia untuk itu sih. Sama satu lagi mungkin banyak yang nggak aware ini gue lagi-lagi gue lupa source dari mana, gue lupa nonton video YouTube-nya siapa. Sebenarnya kalau misalkan ada yang kagetin, wah Vince kok tiba-tiba jadi 3 point shooters yang bagus ya. Padahal dia kalau misalnya ditarik datanya, kalau gue salah tolong dikoreksi karena ini gue juga lupa ingat source-nya gimana. Vince itu pun dari masa prime dia di zaman dia nggak banyak ngambil 3 point shooter, sebenarnya shot percentage-nya tuh tergolong yang bagus gitu loh. Cuman perbedaannya adalah
jadi lebih signifikan sekarang karena dia sudah tidak nggak banyak slashing lagi, udah nggak se-eksplosif dulu, jadi akhirnya itu lebih kesorot. Padahal seorang Vince Carter itu emang dari awal emang seorang 3-point shooter yang bagus gitu sih. Jadi kayak skill 3-point shooting dia tuh kayak overlook dengan bagaimana eksplosifnya dia gitu. Jadi kayak ya Vince Carter tuh bener-bener to some level ya gue akan bilang ya quite complete as a scorer gitu sih. Ya, Oke, ini sebenarnya masuk akal juga yang di Adit bilang. Jadi kelihatannya Vince Carter-nya emang kayak a good shooter to begin with ya. Dan emang kalau diperhatiin emang shot percentage-nya bagus. Dan tadi gue coba ngebahas sama Abi juga sebelumnya. Itu semenjak beliau pindah dari New Jersey Nets dan mulai nyoba-nyoba ke Orlando Magic, Phoenix Suns, dan terus ke Memphis Grizzlies, itu yang meningkat itu adalah shot attempts-nya, sorry. Jadi bener-bener emang udah sebenarnya emang jago nembak kali ya, tapi semenjak udah mulai makin tua dan emang ngikutin gaya permainan dari 3 tim yang mungkin kita sempat sepakat itu 3 tahun yang nggak jelas buat beliau, ternyata bisa jadi momentum buat transformasi ke menjadi seorang bukan pure shooter juga, jadi range shooter juga kayak gitu. Itu sih menarik sih dari seorang Vince Carter. Dan mungkin sedikit buat share aja yang mungkin kita taunya tuh Vince Carter tuh momok yang emang mewakili banget Toronto Raptors atau New Jersey Nets waktu dia main bareng sama Jason Kidd. Ada yang tahu nggak dia di draft sama siapa? I know. Dia tuh nggak di draft sama Raptors ya? Golden State Warriors. Golden State Warriors. Ya. Dan itu di trade-nya sama Anton Jamison. Anton Jamison tuh dulu sempat mendominasi kalau nggak salah main di Wizards dulu ya. Yes. Sempat Wizards, terus sempat menyambahi Lakers juga, cuman nggak berhasil di situ sama Al Harrington. Dan iya sih, jadi yang sama ini kita tahu beliau emang ya segitu jadi momoknya buat Raptors atau New Jersey Nets, ternyata emang di draft sama Golden State Warriors, tapi langsung di trade juga sama Anton Jamison. Dan kelihatannya gue bisa mewakili kita semua ngomong di sini kalau visi itu emang dari personal achievements-nya kelihatannya emang nggak segitu masih lebih menarik T-Mac lah, karena gue mesti bilang di sini 50% di sini emang big fans of T-Mac. Dan visi, tapi kelihatan dari impact yang dibawa sama beliau itu cukup berbeda, karena kalau kita ngomongin signature move, like Jordan has his own one gitu kan, terus kayak siapa sih kalau dribble AI, dan VC juga punya sendiri. Jadi ya itu VC, dia punya gaya mainnya sendiri, dan yang paling keren ternyata kayak gue bilang tadi adalah gimana dia bisa transformasi dari generasinya itu main eksplosif jadi range shooter yang bisa adaptasi dengan gaya main NBA kekinian. Gitu sih. Gue mau nambahin gimana mungkin? Gue mau nambahin mengenai si Carter ya. Sebenarnya kalau dia udah berhenti main kayak 3 tahun atau 4 tahun lalu sih, dia juga akan dibahas seperti sekarang ini sih kayaknya. Dia dibahas banget karena dia hype itu karena dia the oldest player in the NBA sekarang. Itu sih ada faktor longevity juga sih. Pertama kali orang tuh ngelihat siapa yang paling tua, yaitu Vince Carter. Vince Carter tuh apa? Jadi baru dia gini. Padahal sih kalau pencapaian, kalau misalnya dia NBA champion juga nggak pernah kan, dia cuma kayak slam dunk champion gitu. Cuma karena dia the oldest player who still in the NBA nowadays, nah makanya dia balik banyak bahas. Itu sih kalau menurut gue sih. Cuman kalau kita banyak macam-macamnya banyak sih. Cuma sih kalau menurut pribadi sih itu sih. Ya dia the oldest aja. Nambahin Bangken dikit gitu ya. Maksudnya kalau misalkan secara sepintas lah gitu. Orang juga pasti lebih aware Vince Carter sebenarnya daripada T-Mac. Somehow ya gitu kan. Tadi yang pertama kayak Bang Ken bilang karena dia officially the oldest player to ever play in an NBA game gitu kan. Sama ini sih kayaknya menurut gue kayaknya faktor dunk dia di Sydney 2000 tuh sangat berpengaruh besar gitu. Karena kan itu game global kan. Benar-benar dilihat bisa bilang hampir di seluruh penjuru dunia. Sementara untuk T-Mac sendiri yang menurut gue lebih influensial gitu sebenarnya. Tapi ternyata sebenarnya dampaknya tuh lebih berasa di US aja gitu kan. Dan sama yang benar-benar ngikutin NBA gitu. Makanya gue ngeliat kayaknya kelihatannya seakan-akan legasinya Vince Carter itu lebih kuat gitu. Jadi meskipun accomplishment-nya mungkin gak segitunya, tapi impact yang udah dia bikin, yang nempel di kita tuh sangat berasa gitu kan. Dari build up dari dunk dia di Olimpiade itu sampai akhirnya dia membangkitkan slam dunk contest yang udah bisa dibilang gak menarik. Tiba-tiba ini jadi sesuatu yang menarik lagi nih di NBA gitu. Jadi kayaknya bener-bener
age-nya Vince Carter dari T-Mac tuh legasinya sih sebenarnya. Oke, clear. Dan mungkin sedikit share juga, mungkin di sini gue salah satu kontributor yang emang ngerasa emotionally tuh dulu sempat kena dengan PC. Dulu waktu zaman-zaman latihan basket, gue pengen ngedang gara-gara nontonin dia ngedang di YouTube, man. Dan itu, impact-nya ke motivasi dan emosional gue. Dan kita berempat dari ATTL Basketball ini deeply say thank you buat VC atas showing us the great entertainment things buat kita kan, dan all those dunks dan all those buzzer beaters, dan dari gue pribadi karena itu yang dulu bikin gue latihan buat lompat tinggi karena dangnya ngeri banget, man. Ngeri banget. Siap. Nggak sih? Kalau dari Om Ken apa yang pesan apa yang lu kayaknya harus berterima kasih banget nggak sih sama VC, lu paling nyaksin banyak. Kalau menurut gue sih yang satu yang paling membekas itu semangat dia sih. Walaupun orang-orang bilang, gila nih orang umur udah kayak 41, hampir ke 42, masih aja. Walaupun Jordan juga pada saat dia di Wizards, dia juga udah 41 juga, dan dia juga tetap gila juga kalau dia mau gitu ya. Cuma kita balik lagi ke VC, itu semangat dia. Jadi orang ngeliat tuh kayak seorang Vince Carter masih stay di NBA, entah apa motivasinya, yang pasti bukan uang juga kan, yang pasti juga bukan spirit of competition juga, karena dia tuh sempat ditawarin kalau nggak salah masuk ke tim mana gitu, tim yang contending gitu ya. Dia nggak mau, dia milihnya mau ke Hawks, masuk ke Hawks. Itu dia jiwa seorang Vince Carter itu sih yang kayak ngayom ya istilahnya, ngayom. Itu sih ya perlu jadi role model lah, cocok jadi role model. Itu aja sih. Dari visi, dan itu yang barusan tadi kita omongin adalah seorang Vincenity / Air Canada / Vince Carter. Seorang yang kontribusinya udah gede banget buat kita yang nyaksin NBA dari dulu. Dan ya, kita berempat dari ATTL Basketball say thank you, Vince, and enjoy your retirement. Thank you, man. It's over. Thank you, Vince. It's over. Bye all.